Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari SKS Podcast. Nah, kali ini saya Farel ditemani dengan rekan saya. Saya Hilman. Nah. Kami sudah kedatangan dua orang mahasiswa yang akan memberikan pandangan mereka terkait pernikahan. Di sebelah sana ada Mas Rafli dan di sini ada Mas Dito. Halo. Nah, di episode kali ini nih kita tuh bakal ngebahas salah satu fenomena yang lagi sering banget nih dibahas sama mahasiswa. Terutama adalah mahasiswa tingkat akhir nih. Nah, mereka itu banyak yang mulai ngebahas soal nikah. Tapi ada kebingungan nih, mendingan mapan dulu apa nikah dulu. Nah, Oke, betul sekali Mas Farel. Soalnya kan banyak nih yang berpendapat tentang mending kerja dulu, tunggu sampai mapan baru kita nikah. Tapi ada juga yang berpendapat nikah aja dulu karena rezeki itu pasti akan ada jalannya. Namun kan dapat kita lihat untuk indis ekonomi, kesiapan finansial itu adalah hal yang paling penting. Jadi kira-kira mana yang harus kita dahulukan menurut pandangan Islam? Mungkin bisa kita tanyakan ke para narasumber kita nih Mas Farel ya. boleh. Yang pertama mungkin kayaknya aku mau tanya ke Mas Rafli dulu sih. Boleh. Nah, kalau menurut Mas Rafli kira-kira tuh wajar nggak sih kalau misalnya mahasiswa kayak kita, terutama atau mungkin mahasiswa yang tingkat akhir nih ngebahas soal kayaknya mendingan mapan dulu deh daripada nikah dulu gitu. Kalau menurut aku sih wajar sekali, Farel. Apalagi kita sebagai Gen Z kan dihadapkan pada tantangan ekonomi yang cukup tinggi. Apalagi kan sekarang Selat Hormuz kan ditutup nih. BBM naik, apapun segalanya naiklah. Mungkin menikah itu bukan sekedar mengubah status di KTP ya sebenarnya, atau modal cinta doang. Tetapi ada tanggung jawab nafkah yang nyata. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Rel? Kalau menurut aku sendiri sih kita kan di media sosial udah sering mulai nih lewat kayak nikah muda dan lain sebagainya, banyak yang udah mulai meromantisasi lah ibaratnya kayak gitu kan. Betul. Nah, tapi sebenarnya justru ketika resepsi itu berakhir, ketika kita menikah itu justru awal dari bahasa kasarnya mungkin masalah baru gitu. Kayak misalnya harus mulai pikir tentang biaya hidup, biaya listrik, sewa rumah dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Oke. Oke, menyambung dari Mas Farel tadi, ada anggapan kuat di masyarakat kalau menunda-nunda pernikahan karena takut miskin atau merasa belum mampan itu tandanya kurang iman atau kurang percaya diri terhadap rezeki dari Allah. Kira-kira menurut perspektif Islam bagaimana nih Mas Dito? Menurut aku nih, nah ini adalah poin pentingnya Mas Hilman. Islam itu agama yang sangat realistis. Tidak hanya bicara soal teori, tetapi juga soal edukatif. Memang benar di dalam Al-Quran surat An-Nur itu dan nikahilah orang yang masih membujang di antara mereka. Nah, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, ayat ini juga adalah janji Allah yang pasti tidak perlu kita ragukan lagi. Namun, jangan sampai kita memahami ayat ini secara setengah-setengah. Karena kita juga tidak boleh melupakan hadis riwayat Bukhari Muslim yang sangat populer dengan persyaratan sebelum melangkah ke pernikahan. Berarti kan ada hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Ya, dan itu juga katanya cukup populer gitu ya. Tapi mungkin bisa disampaikan gitu apa sih isi hadisnya, karena mungkin dari teman-teman penonton juga masih asing nih sama hadisnya gitu. Nah, untuk hadisnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5066 dan Muslim nomor 1400. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan atau istilahnya Arabnya ba'ah, maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu dapat
menjadi benteng baginya. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Nah, benar sekali kalau kata Mas Dito sendiri itu kita bedah lebih dalam aja lagi ya kira-kira. Para ulama besar seperti Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kata mampu atau ba'ah di dalam hadis tersebut maknanya sangat luas. Mampu di sini bukan cuma siap secara biologis atau usia ya, eh, tetapi juga mencakup kesiapan finansial seperti kemampuan membayar mahar, terus menyediakan tempat tinggal yang layak, serta memberi nafkah sehari-hari. Lalu jadi ikhtiar kita sebagai mahasiswa untuk belajar dengan benar nih, bekerja keras dan menargetkan mapan dulu sebelum menikah itu sebenarnya sangat islami. Mengapa? Karena tujuannya adalah mematangkan persiapan demi membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Oh, menarik sekali sih Mas Rafli. Jadi kesimpulannya Islam itu tidak melarang kita untuk mapan dulu ya. Justru dari itu adalah bagian untuk persiapan tanggung jawab yang matang sebagai kepala rumah tangga nantinya. Apalagi kan kita berempat di sini akan menjadi kepala keluarga kita masing-masing kan nantinya. Betul. Nah itu aku juga setuju tuh, karena daripada kita ibarat katanya menikah cuma karena kebelet pengen halal doang gitu kan, tanpa dibarengin kayak persiapan yang konkret kayak misal dari finansial, kemudian keimanan sampai ke diri kita sendiri, kayaknya itu nanti malah justru bikin kita pusing pada hal-hal yang penting kayak kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Jadi misalkan dijodohin Mas Farel gimana tuh? Waduh, kalau dijodohin itu kayaknya kembali lagi ke kitanya sih, kitanya sudah sanggup atau belum. Ketika kita dijodohin juga kan kayaknya orang tua harusnya melihat lah kita udah sanggup atau belum sih. Betul. Nah, dan ketika kita misalnya memang belum siap, justru ini malah bikin ada gesekan-gesekan di dalam rumah tangga gitu, yang malah nantinya jadinya jatuhnya ada KDRT, kemudian nanti ditinggalin dan anaknya jadi yatim pasif dan lain sebagainya. Nah itu yang kita nggak pengen seperti itu tentunya kan. Anaknya jadi broken home gitu ya. Iya, betul sekali. Dibully dong nanti takutnya. Udah banyak banget temanku yang udah mengatakan dirinya yatim pasif begitu. Itu kan kasihan banget gitulah ibarat katanya. Oke sih. Oke, menurut aku sih tepat sekali Farel. Kita tuh membicarakan ini tuh bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini tuh berdasarkan data nyata dari Badan Pusat Statistik tahun 2025. Di situ tercatat bahwa dari total 168 ribu kasus perceraian di Indonesia, penyebab terbesar nomor 1 adalah perselisihan. Lalu dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 282.326 kasus atau sekitar 64% lah, kalau nggak salah ya. Wah, angkanya lumayan besar ya Mas, hingga sampai hampir 64% ya tadi. Kira-kira untuk faktor ekonomi di berapa persen sih Mas, atau berapa banyak sih? Nah, faktor ekonomi ini berada di posisi kedua terbesar ya secara nasional, yaitu sebanyak 105,727 ribu kasus atau sekitar 24%. Jadi kalau kita analisis secara edukatif, kedua hal ini sebenarnya saling berkaitan erat nih. Terus seringkali perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus di dalam rumah tangga itu akar masalah dipicu oleh ketidaksiapan finansial dan tekanan ekonomi. Ini realistis yang sangat mencolok dan harus menjadi pelajaran untuk kita sebagai mahasiswa sendiri gitu. Secara fikih pun, nikah itu adalah hak istri yang wajib dipenuhi suami begitu akad nikah dinyatakan sah. Sepakat. Nah, kelalaian dalam memberikan nafkah karena malas bekerja atau karena ketidakpastian ekonomi yang tidak dipersiapkan dengan baik, itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan dosa karena menzolimi hak pasangan. Tentu tidak sekaku itu Mas Ilman. Esensi dari podcast Siap Kawin Syariah kita ini adalah edukasi fase kayak waktunya tuh kerja atau waktunya tuh berikhtiar. Itu bisa kita mulai dari sekarang selagi masih kuliah nih. Umur kita kan masih under 30 tahun kan. Ya walaupun udah matang.
Terus kita bisa mengasah skill kuliah, kita bisa mengasah skill digital, belajar mengelola keuangan, pribadi, berbisnis, kecil-kecilan maupun yang gede juga bebas sih sebenarnya. Atau fokus mengejar prestasi akademik agar setelah lulus nanti kita memiliki daya saing yang tinggi di dunia kerja. Dengan begitu, fondasi ekonomi kita akan jauh lebih siap dan terperinci dan terpercayalah harapannya gitu. Ya, sepakat dan sependapat juga. Jadi konsepnya adalah sabar adalah sama dengan mempersiapkan. Sepakat. Jadi konsepnya adalah sabar dalam mempersiapkan. Kita menahan diri dari pernikahan bukan karena kita tidak percaya pada rezeki Allah. Tapi karena kita menghormati sakralnya sebuah pernikahan. Kita ingin menjemput jodoh dengan cara dan mempersiapkannya setelah fondasi finansial dan mental kita stabil, baru kita melaksanakan kawin atau pernikahan. Karena kita udah diberikan cara yang berkah untuk bertanggung jawab. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya, mulai dari analisis sudut pandang keislaman, realitas sosial hingga data akademik itu dapat banget. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast SKS ini. Mungkin Mas Dito bisa memberikan kesimpulan atau closing statement nih dari episode kita mengenai pernikahan. Nah, jadi kesimpulannya adalah memilih untuk mapan dulu sebelum menikah itu bukan bentuk ketakutan akan rezeki, melainkan bentuk kedewasaan, tanggung jawab, syariat, dan manajemen resiko yang dianjurkan dalam Islam. Jadi, rekan-rekan semuanya siapkan tugas kelulusanmu dengan baik dan siapkan juga tabungan masa depan sejak dini. Kelas Mas Dito. Keren banget. Jadi tepuk tangan dulu untuk teman kita semua. Ini nanti editor bakal ngasih banyak ini tepuk tangan di sekitar ini. Pokoknya ini karena ini tuh keren banget gitu. Dan nah, jadi tuh untuk teman-teman mahasiswa Telkom University terutama ya. Ini untuk sekarang yuk kita buat mulai fokus dulu. Fokus pada diri kita sendiri, pada apa yang kita punya, kita asah skill, kita kejar itu prestasi-prestasi supaya kayak yang tadi Mas Rafli bilang, supaya kita punya daya saing yang tinggi sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita nantinya. Amin. Oke. Terima kasih ya tadi Mas Dito sudah memberikan sudut pandang keislaman, sudah memberikan kesimpulan, dan juga Mas Rafli juga yang fokus ke realitas sosial tadi berkait angka perceraian, dan juga yang utama juga kepada partner saya Mas Farel ya yang sudah membantu saya dalam menjalankan podcast ini. Dan karena ini sudah saatnya untuk berpisah, mungkin akan ditutup oleh Mas Farel ya. Jadi Betul. silakan Mas Farel. Betul Mas Farel. Nanti ini akan ada tirai penutupnya juga ya buat editor ya. Nah, mungkin itu aja untuk podcast SKS kita pada episode kali ini. Kalau nanti rame kita lanjut lagi ke part 2 dengan narasumber yang lebih wah lagi gitu. Ya. Mungkin saya Farel dan Saya Hilman. Saya Dito. Saya Rafli. nah, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.